Pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan pastinya banyak ditunggu oleh para fan One Piece. Ada beberapa pertarungan yang mungkin sangat seru jika pertarungan tersebut terjadi dan diperlihatkan oleh Oda Sensei baik di manga ataupun animenya. Nah, memasuki edisi ketiga Baku Hantam kali ini, kita akan mempertarungkan dua karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Sesuai dengan hasil polling kemarin, kita akan membahas pertarungan Admiral Fujitora melawan mantan Shichibukai, yaitu Dracul Mihawk. Tentunya, pertarungan dua karakter ini akan sangat seru, mengingat Fujitora yang merupakan seorang ahli pedang dengan kekuatan buah iblis yang sangat mengerikan, melawan pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia One Piece. Lantas, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini jika mereka murni bertarung 1 lawan 1? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Seperti biasa, ada beberapa poin penting yang akan Mimin nilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang jika mereka berdua bertarung murni 1 lawan 1, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan yang terakhir kekuatan fisik serta stamina. Nah, Mimin harap nakama semua menonton pembahasan video ini sampai selesai agar kita bisa menentukan dan menganalisa bersama siapa yang layak menjadi pemenang di edisi Baku Hantam kali ini. Oke, poin pertama yang akan kita bahas yaitu kekuatan buah iblis. Iso alias Fujitora adalah seorang admiral baru di organisasi Angkatan Laut. Dia terpilih menjadi seorang admiral baru bersama rekannya, yaitu Ryukugyu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Green Bull. Nah, Fujitora ini dipilih sebagai salah satu pengganti admiral sebelumnya, yaitu Aoki Zikuzan yang mengundurkan diri, dan Sakazuki Akainu yang naik jabatannya menjadi seorang fleet admiral. Tentunya menjadi seorang admiral, kekuatan Fujitora memang tidak perlu diragukan lagi. Doflamingo bahkan pernah menyebut bahwa Fujitora sebagai monster. Bagaimana tidak, kita telah melihat bagaimana mengerikannya kekuatan buah iblis Jushi Nomi tipe Paramecia yang dimiliki oleh Fujitora ini. Dengan kemampuan buah iblisnya, Fujitora dapat memanipulasi gravitasi sesuka hatinya. Fujitora dapat memindahkan, menarik, dan menerbangkan benda apapun. Yang lebih gilanya lagi, Fujitora dapat menciptakan medan gravitasi dengan daya yang sangat besar untuk menarik sebuah meteor dan menghantamkannya ke targetnya. Selain dapat menarik sebuah meteor, kekuatan buah iblis Fujitora ini dapat menahan targetnya dengan sebuah gravitasi yang dia ciptakan, sehingga membuat targetnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian, Fujitora menciptakan sebuah gravitasi yang sangat dahsyat yang mengakibatkan targetnya tertekan hingga ke dasar neraka. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk? Selain menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, Mihawk yang pernah menjadi bagian dari salah satu 7 Raja Lautan atau Shichibukai yang bekerja sama untuk Angkatan Laut, tentunya Mihawk bukanlah orang yang sembarangan yang direkrut oleh Angkatan Laut menjadi penyeimbangan lautan One Piece. Nah, menurut Mimin, Mihawk bukanlah pengguna kekuatan buah iblis. Dia bisa menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece berkat usaha dan kerja kerasnya untuk berlatih sehingga meningkatkan skill berpedangnya. Selain itu, pedang yang dimiliki oleh Mihawk yaitu pedang Yoru merupakan salah satu dari 12 pedang legendaris terkuat yang ada di dunia One Piece. Meskipun kita jarang sekali diperlihatkan bagaimana sang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece ini beraksi, tapi Arch Marineford bisa menjadi bukti nyata bahwa Mihawk memang pantas menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece. Musuh-musuh dari aliansi bajak laut Shirohige dengan mudahnya Mihawk kalahkan. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana Mihawk menebas apapun yang ada di depannya dengan sangat mudah. Selain itu, ada momen di mana Mihawk pernah meluncurkan tebasannya ke arah Shirohige. Beruntung, tebasannya tersebut berhasil ditepis oleh Diamond Jozu. Meskipun jika kita melihat kembali, Jozu sepertinya mengeluarkan tenaga yang cukup besar hanya untuk menepis satu tebasan Mihawk tersebut. Next, poin yang kedua adalah kekuatan haki. Dimulai dari Fujitora, tentunya sebagai seorang admiral, Fujitora jelas memiliki kekuatan haki. Meskipun kecil kemungkinan jika Fujitora memiliki kekuatan Housoku Haki atau Haki Raja.
Mengingat dari beberapa riwayat pertarungannya selama ini, Fujitora belum pernah sekalipun mengeluarkan kekuatan haki rajanya. Namun meskipun begitu, Fujitora tentu memiliki kekuatan Bushosoku Haki dan Kenbunsoku Haki. Bahkan ada kemungkinan dua kekuatan haki yang dimiliki oleh Fujitora ini sudah berada di tingkat level tinggi. Meskipun hanya sekilas saja kekuatan Bushosoku Haki yang diperlihatkan oleh Fujitora, di mana ketika itu Fujitora melapisi pedangnya untuk menghentikan jurus sangkar burung yang dimiliki oleh Doflamingo. Tetapi jika kita melihat bagaimana tiga admiral sebelumnya, yaitu Sakazuki Akainu, Aoki Zikuzan, dan Kizaru, mereka bisa menghentikan gelombang kejut milik Shirohige ketika perang Marineford dengan menggunakan Bushosoku Haki hanya dengan mengangkat tangan mereka. Nah, tentunya ini menandakan bahwa sekelas admiral pasti memiliki Bushosoku Haki tingkat tinggi. Selain itu, yang lebih gilanya lagi, Fujitora ini tidak bisa melihat alias buta. Tapi kenapa Fujitora bisa tahu keberadaan musuhnya atau bisa tahu kalau di sekitarnya ada orang? Nah, ini yang merupakan keistimewaan dari sang Admiral Fujitora. Meskipun Fujitora buta permanen, tapi dia bisa merasakan keberadaan seseorang di sekitarnya ataupun benda-benda di sekitarnya dengan menggunakan kekuatan Kenbunsoku Hakinya. Nah, menurut Silver Rayleigh, kekuatan basic dari Kenbunsoku Haki adalah dapat memprediksi pergerakan musuh dan menebak gerakan musuh ketika akan menyerang, sehingga kita dapat menghindarinya. Tingkat lanjutan dari kekuatan Kenbunsoku Haki adalah dia bisa merasakan aura atau keberadaan seseorang yang berada di sekitarnya. Tidak hanya sampai di sini saja, kekuatan Kenbunsoku Haki di tingkat selanjutnya yaitu dapat memprediksi masa depan meskipun hanya beberapa detik saja. Seperti halnya yang dilakukan oleh Katakuri dan Luffy ketika mereka baku hantam. Nah, Mimin rasa kekuatan Kenbunsoku Haki yang dimiliki oleh Fujitora sudah berada di level ini. Atau mungkin di tingkat level selanjutnya yang sampai saat ini belum dijelaskan oleh Oda Sensei. Lalu bagaimana dengan kekuatan haki yang dimiliki oleh Dracul Mihawk? Sama seperti halnya dengan Admiral Fujitora, meskipun kita belum pernah diperlihatkan Mihawk menggunakan Hosoku Haki atau Haki Raja, tapi Mimin rasa untuk kekuatan Kenbunsoku atau Bushosoku Haki, jelas Mihawk memilikinya. Agak aneh sih kalau Mihawk tidak memiliki satu jenis haki yang dikuasai. Mengingat Mihawk adalah orang yang pernah menjadi rival dari salah satu Yonko, yaitu Akagami no Shanks, dan orang yang memiliki gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece. Nah, ketika perang Marineford mungkin bisa menjadi bukti kalau Mihawk memiliki kekuatan haki, di mana kita bisa melihat tebasan-tebasan pedang Mihawk yang mengeluarkan efek cahaya. Artinya Mihawk dapat mengkombinasikan kekuatan haki dengan pedang Yoru miliknya, yang mungkin mirip sekali dengan konsep pedang Enma, di mana pedang tersebut dapat menyerap kekuatan Bushosoku Haki dalam jumlah yang besar untuk memperkuat tebasan pedang tersebut. Oh iya, satu hal lagi. Sebelum time skip, Oda Sensei pernah mengungkap kalau dia belum memberikan efek atau ciri khusus kepada karakter yang mengeluarkan kekuatan haki. Barulah setelah time skip, Oda memberi ciri khusus, yaitu Koka untuk karakter yang menggunakan Bushosoku Haki. Nah, selain itu menariknya, Mihawk adalah seorang ahli pedang yang memiliki pedang hitam. Seperti yang dijelaskan oleh Hitetsu dalam Ars Wano Kuni, bahwa pedang tersebut dapat menghitam secara permanen seiring berjalannya waktu, karena sering digunakan dan diberikan kekuatan Ryo atau Haki oleh pemiliknya. Tentunya hal tersebut membuat pedangnya menjadi semakin kuat dan juga meningkatkan peringkatnya. Nah, bisa dibayangkan bukan bagaimana ngerinya pedang Yoru yang termasuk dalam golongan 12 pedang legendaris yang sudah menjadi pedang hitam jika dikombinasikan dengan kekuatan haki. Nah, poin yang terakhir adalah kekuatan fisik serta stamina. Dari kubu Angkatan Laut, tentunya kekuatan fisik yang dimiliki oleh Fujitora tidak perlu diragukan lagi. Seleksi ketat yang dilakukan oleh Angkatan Laut untuk merekrut admiral baru pasti juga mempertimbangkan kekuatan fisik dan stamina para kandidatnya. Nah, dalam riwayat pertarungannya selama di Dressrosa ketika melawan Dovi, Lau, Sabo, dan juga Luffy, Fujitora tampak tidak kelelahan sama sekali. Ya, meskipun pertarungan tersebut terjadi cukup singkat. Selain itu, menurut Mimin sih, Fujitora yang seumuran dengan Akainu dan Kizaru, di mana kurang lebih usianya 55 tahun, masih di dalam masa primanya.
Dan untuk kekuatan fisik, jika kita melihat postur tubuh yang dimiliki oleh Fujitora yang berotot dan berisi, Mimin yakin sekelas Admiral Fujitora memiliki kekuatan fisik yang kuat, khususnya dalam pertarungan. Di sisi lain, Dracul Mihawk yang merupakan seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece juga tak kalah hebat untuk urusan stamina. Hal ini bisa dilihat ketika pertempuran Marineford, Mihawk tampak tidak kelelahan sama sekali ketika melawan para aliansi bajak laut Shirohige. Selain itu, usia Mihawk saat ini yang kemungkinan besar sepantaran dengan Akagami no Shanks, tentu Mihawk masih berada di kondisi primanya. Untuk urusan kekuatan fisik, Mimin rasa Mihawk tampaknya cukup tangguh dalam pertarungan. Mengingat bagaimana Mihawk bisa menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, Mimin yakin Mihawk sudah sering sekali melawan musuh-musuh yang tangguh, seperti halnya sosok Akagami no Shanks. Tentunya untuk mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece bukanlah hal yang mudah. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan menang jika Fujitora dan Dracul Mihawk bertarung 1 lawan 1? Nah, dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, Fujitora lebih unggul dari kekuatan buah iblis. Kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Fujitora akan membuat Mihawk cukup kerepotan, di mana Fujitora mampu memanipulasi gravitasi. Tentu jika targetnya sudah berada di jangkauan kekuatan buah iblis ini, maka akan sangat sulit sekali untuk melepaskan diri. Kunci untuk bisa melepaskan diri dari kekuatan gravitasi ini adalah kekuatan fisik. Jika kekuatan fisiknya kuat, maka dia bisa menahan gravitasi tersebut dan segera keluar dari radius jangkauan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Fujitora. Nah, menurut Mimin, tentunya Mihawk harus menggunakan serangan-serangan jarak jauh agar lebih efektif untuk menyerang Fujitora. Ya meskipun sebenarnya sih, Fujitora dapat menyerang Mihawk dari jarak yang cukup jauh, tetapi Mihawk bisa menebas benda-benda yang dihantamkan oleh Fujitora kepada Mihawk. Untuk masalah kekuatan haki, Mimin rasa baik Fujitora dan Mihawk memiliki kekuatan haki yang seimbang, di mana mereka mampu menyalurkan kekuatan haki pada pedangnya. Selain itu, Fujitora yang tidak bisa melihat bisa mengandalkan kekuatan Ken Bunsoku hakinya. Mimin sih curiga jika kekuatan Ken Bunsoku haki yang dimiliki oleh Fujitora ini sudah berada di tahap yang bisa memprediksi masa depan, seperti halnya Katakuri. Nah, untuk masalah kekuatan fisik dan stamina, Fujitora maupun Dracul Mihawk memiliki kekuatan fisik dan stamina yang sama. Keduanya masih sama-sama berada dalam kondisi prima. Dan menurut Mimin, jika duel berjalan 1 lawan 1 serta murni tidak ada campur tangan orang lain, maka pemenang dalam edisi baku hantam kali ini adalah Dracul Mihawk. Ya, alasannya adalah Mihawk mampu mengatasi kekuatan gravitasi buah iblis yang dimiliki oleh Fujitora. Selain itu, kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Fujitora memiliki kelemahan, di mana jika Fujitora terlalu sering menggunakan kekuatan buah iblisnya, tenaga ataupun stamina yang dimiliki oleh Fujitora akan cukup terkuras habis, sama seperti halnya kekuatan buah iblis OP-OP Nomi yang dimiliki oleh Law. Selain itu, jurus meteor yang mungkin sering digunakan oleh Fujitora tentunya akan dengan mudah ditebas oleh Mihawk. Nah, mungkin nakama semua masih ingat ada momen di mana Mihawk dengan sangat mudah menebas meteor milik Fujitora di movie Stampede. Artinya, pedang yang tergolong 12 pedang legendaris memang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dan ditambah lagi, pedang Yoru yang dimiliki oleh Mihawk ini sudah menjadi pedang hitam yang abadi. Nah, menurut Mimin, pertarungan ini akan ditutup ketika Fujitora kehabisan tenaganya setelah mengeluarkan jurus-jurus dari kekuatan buah iblisnya. Dan momen ini akan langsung dimanfaatkan oleh Mihawk untuk menyerang balik Fujitora. Tentunya, jika Fujitora terkena sekali tebasan yang dibuat oleh Mihawk, akan berakibat sangat fatal. Dan Mihawk pun langsung mengakhiri pertarungan ini. Jadi, peluang kemenangan dalam pertarungan ini adalah 60% untuk Dracul Mihawk dan 40% untuk Fujitora. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Fujitora dan Dracul Mihawk ini terjadi? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.